Kak Swito, ayo, semangat. Kak Jones, Kak Jones, tunggu Kak Jones. Aduh, Gimana? capek sekali Kak Jones. Tapi puji Tuhan ya, kita berapa putaran tadi Kak Jones? Itu baru 2 putaran loh. Waduh, Bagaimana kalau 5 putaran ya? Tapi kalau kita masih bisa berlari, kita masih bisa menikmati udara segar di pagi hari ini, itu semua karena Tuhan. iya puji Tuhan Kak. Tadi juga banyak anak-anak kecil loh Oh yang iya. olahraga. Iya, di sebelah sana ada anak kecil yang sambil mendengarkan musik Kak. Saya yakin dan percaya adik-adik di rumah pasti juga rajin berolahraga seperti kita Kak. Baik, ya sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur sebab kau setia. Ku memujimu karena kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau kami masih bisa ada sampai saat ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk beribadah kepadamu. Tuhan tolong pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Ini doa syukur kami mulaikan ibadah kami mohonkan doa ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang siap memuji Tuhan bersama berkata, amin. Ayo adik-adik, ikuti kakak mau memuji Tuhan. Ayo adik-adik. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, ikutin gerakan kakak ya. Kita akan berjalan bersama Yesus. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari kita. Puji Tuhan, kita menaikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Takkan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. takkan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku.
dari rumah, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, taat. Haleluya. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah Tuhan. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Ku taat Tuhan. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kakak yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali saat ini Kak Bobi dapat berjumpa dengan adik-adik semuanya. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, sehat selalu, tetap semangat, sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan selalu luar biasa. Puji Tuhan. Tapi rasanya ada yang kurang. Saat ini Kak Bobi ditemani seorang teman. Siapa ya? Yang dapat mengingatkan kita nanti kepada tokoh Alkitab yang akan kita pelajari dan dapat berkat dari Tuhan. Nah, kita panggil dia ya. Tada! Haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik semua tahu kalau boneka ini, boneka? Iya, boneka itu namanya. Tapi saat ini Kak Bobi kasih nama dia si Yoyo. Ya, sekali lagi supaya adik-adik akan mengingat kalau lihat boneka ini, ingat tokoh Alkitab ya. Tokoh Alkitab siapa yang akan kita dapatkan berkat dari cerita firman Tuhan pada saat ini. Dengan inisial atau nama depannya huruf Y. Nah, semua senang lihat boneka si Yoyo. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kembali lagi diberkati Tuhan. Tentang bagaimana berjumpa dengan Tuhan. Semua senang berjumpa dengan Tuhan? Puji Tuhan. Tapi berjumpanya di saat sekarang ini adalah kita setia, percaya, mengasihi Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-27. Nah, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan? Ada 3 hal. Nah, yang pertama kita melihat semua ini cerita tentang tokoh ini ya. Si Yoyo. Siapa dia? Ya, Kejadian pasal 25 ayatnya yang ke-27. Kak Bobi berharap adik-adik semua sudah mempersiapkan Alkitab karena kita ibadah, kita menyiapkan Alkitab firman Tuhan. Ya, yang pertama di dalam Kejadian pasal 25 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, itu dia. Yang pertama, tetapi Yakub seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah, yang suka ada bersama kedua orang tuanya, yang tidak suka jalan-jalan. Ngeri adik-adik apalagi saat-saat sekarang ya, saat-saat pandemi COVID-19 ya, corona. Jadi kita stay at home aja ya, di rumah aja. Tetap kita beribadah, ya, memuji, memuliakan nama Tuhan seperti saat ini. Puji Tuhan. Nah, pada bagian pertama ini mengingatkan kita kehidupan seorang anak yang bernama Y tadi. Ayo, siapa? Si Yoyo? Bukan. Si Yakub. Puji Tuhan. Ya, si Yakub anak yang tenang, yang kesukaannya tinggal atau diam di rumah. Puji Tuhan, apa berkat buat adik-adik semua dari bagian pertama ini ya. Marilah kita untuk jadi ambil contoh seperti Yakub, tenang ya. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7, itu juga yang akan membawa kita supaya dapat berdoa. Iya, kita dapat berjumpa dengan Tuhan melalui doa kita karena kita tenang. Kalau orang tidak tenang gak bisa berdoa. Ayo, siapa yang rajin berdoa? Iya, puji Tuhan. Senang sekali ya adik-adik semua rajin semangat berdoa. Di dalam tenang dan supaya dapat berdoa. Seperti Yakub ya, seperti si Yoyo ya. Ini hanya boneka saja tetapi ada inisial huruf Y mengingatkan kita kepada si Yakub ya. Dia seorang yang tenang ya dan kesukaannya tinggal di dalam rumah. Tuhan tolong kita semua. Kita tenang, kemudian kita di dalam rumah selama masa-masa pandemi COVID ini. Adik-adik semua tetap sukacita, tetap semangat ada di rumah. Dan lebih banyak lagi berdoa ya. Kita beraktivitas dan
pada saat lebih banyak waktu di rumah, itu adalah kesempatan yang indah, bisa bersama-sama, banyak waktu untuk berkomunikasi, banyak waktu untuk berbicara, ngobrol sama papa mama ya, sama seperti Yakub menjadi anak kesayangan karena dia lebih senang di rumah ya daripada kakaknya yang suka jalan-jalan ya. Ya adik-adik, Tuhan tolong semua senang di rumah ya, di rumah aja ya, dan banyak berdoa, maka itu akan mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Senang juga ada di rumah, itu artinya juga senang ada di rumah Bapa, di rumah Tuhan. Di mana itu ya? Oh ya, sama dengan yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, Lukas pasal 2 ayat 49. Demikian firman Tuhan. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Puji Tuhan. Yesus waktu berusia 12 tahun, ya, mungkin sama juga dengan usia adik-adik sekarang ya. 12 tahun masih berusia anak-anak. Kesukaannya ada di rumah Bapaknya. Kesukaannya ada di rumah Tuhan, di gereja. Ya, Tuhan tolong, sekalipun adik-adik belum dapat izin ya untuk datang ke gereja, tetapi di rumah juga bisa dijadikan sebagai tempat di mana Tuhan hadir bersama papa, mama, kakak, adik, semua. Di rumah juga dapat disebut sebagai rumah Tuhan karena ada persekutuan. Haleluya. Tuhan pasti memberkati ya. Itu pada bagian pertama, bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan. Tenang, kesukaannya di rumah, kesukaannya berdoa, sama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Dan luar biasa adik-adik, kesukaan dari Tuhan Yesus ketika berusia 12 tahun, dengan ada di rumah Bapa, ada di gereja, senang beribadah. Wah, itu diceritakan dalam Lukas pasal 2, ya. Yesus dapat bercakap-cakap dengan para pendeta-pendeta, ahli-ahli Alkitab, ahli-ahli kitab. Dan mereka terkagum-kagum karena Yesus sangat cerdas ya, bertambah hikmatnya, bertambah diberkati karena berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Baik adik-adik, yang kedua tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dapat berjumpa dengan Tuhan ya. Kita kembali kepada cerita si Yakub. Ya, karena saat ini kita sedang mempelajari tokoh Alkitab yaitu Yakub. Yang kedua, bagaimana Yakub di dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 20. Nah, di seluruh bagian ayat-ayat ini kemudian diceritakan bagaimana Yakub mengalami satu keadaan berjumpa dengan Tuhan. Sekalipun ini terjadi di dalam waktu Yakub beristirahat tidur ya. Dia tidur kemudian dia bermimpi ya, dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 20. Dia bermimpi ya, berjumpa dengan Tuhan. Nah, apa yang ia dapatkan dalam mimpi itu adik-adik? Dia bermimpi bagaimana ia dijanjikan oleh berkat dari Tuhan. Dijanjikan berkat luar biasa oleh Tuhan. Nah, ini yang kemudian kita semua terima, bahwa sebagai anak Tuhan yang berjumpa dengan Tuhan itu pasti mendapatkan janji berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau adik-adik diberkati, pasti papa mamanya diberkati. Ya, papa mama senang melihat, wah, anak saya udah diam di rumah, dia rajin berdoa, dia tenang, dia suka bersekutu, dia anaknya tidak rese, anak yang mudah diatur, anak yang dengar-dengaran. Oh haleluya, puji Tuhan, anak yang baik ya, seperti Yakub. Nah, kemudian diceritakan dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 20, Yakub menerima janji berkat Tuhan. Ya, jadi sekali lagi pada bagian kedua ini, bagaimana kita bertemu dengan Tuhan melalui janji-janji berkat Tuhan. Ketahuilah adik-adik semua bahwa ini pun Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20.
bahwa Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan Yesus mau supaya menjadikan semua orang murid Yesus. Nah, dari sini kita semua punya tanggung jawab untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan kepada teman-teman. Mungkin sekarang nggak bisa ketemu ya, tetapi mungkin bisa berkomunikasi lewat chat media sosial begitu ya. Halo, apa kabar? Tuhan Yesus memberkatimu. Kirim ayat firman Tuhan, kirim kesaksian, cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Biar semua orang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 pun diceritakan bagaimana Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, kesudahan sampai selesai ya. Bahwa sepanjang kehidupan kita di dalam penyertaannya Tuhan. Amin ya adik-adik. Yakin? Percaya? Puji Tuhan ya. Kita jangan ragu dengan firman Tuhan. Ini janji dari Tuhan loh ya. Baik. Bagian yang ketiga adik-adik, bagaimana supaya kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Pertemuan dengan Tuhan melalui cerita tokoh Yakub ya. Yang ketiga di dalam Kejadian pasal 33 dalam Kejadian pasal 32 ayat 22. Nah, ini lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Kenapa ya? Yoyo tahu nggak Yoyo? Wah, Yoyo diam aja karena kan Yoyo cuma boneka ya, dia nggak ngomong. Nah, adik-adik di dalam bagian yang ketiga, Kejadian pasal 32 ayat 22 diceritakan Yakub berjumpa dengan Tuhan, tetapi melalui pergumulan ya, dia bergumul dengan malaikat Tuhan. Ya, dia bergumul. Nah, apa berkat buat kita dari cerita Yakub yang ketiga ini berjumpa dengan Tuhan melalui pergumulan, ya? Yakub kemudian punya keinginan yang kuat bahwa ia tidak mau melepaskan malaikat Tuhan sebelum malaikat Tuhan itu kemudian memberkatinya lagi, ya. Kiranya ini juga jadi berkat, jadi semangat buat adik-adik. Bahwa kalau berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa Tuhan tolong. Berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa sampai adik-adik merasa bahwa seperti sudah menerimanya. Haleluya, semangat. Puji Tuhan. Nah, kembali kepada cerita tentang Yakub yang ketiga. Dalam cerita tentang berjumpa dengan Allah, ia kemudian berusaha tetap terus bergumul dengan malaikat Tuhan sampai malaikat Tuhan kemudian menyampaikan kata-kata berkat. Tuhan kemudian memberkati Yakub. Nah, pada peristiwa ini, pada kisah ini, nama Yakub berubah. Ayo, ada yang masih ingat? Dari Yakub, dari si Yoyo berubah menjadi, loh, ada bingung, menjadi Israel. Puji Tuhan. Jadi bangsa Israel itu senang sekali kalau mereka memberikan pernyataan atau kata-kata pengakuan. Mereka pasti akan mengatakan Yakub nenek moyang kami, ya. Mereka mengingat bahwa dari Yakublah yang meneruskan 12 suku Israel. Ya, pada bagian yang ketiga tentang perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana mengajarkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Jangan gampang menyerah adik-adik ya. Jangan gampang kecewa. Jangan gampang gak dapat ini, gak dapat coklat. Udah bete di rumah. Wah, kasihan gak dapat berkat. Ya, belajar seperti Yakub. Dia tenang, dia senang di rumah. Dan dia bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan menyebutkan dia sebagai Israel. Pangerannya Tuhan, ya, sebagai pemenang. Mau adik-adik sebagai pemenang? Ya, karena itu janji Tuhan. Kita dijadikan sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, puji Tuhan. Jadi sekali lagi, mari pada bagian yang ketiga ini kita mengingat bahwa mungkin adik-adik juga bersedih. Kenapa lama banget di rumah? Bersedih karena capek belajar online. Bersedih karena udah mau Natalan ya, bersedih karena apa aja ya. Mari serahkan kepada Tuhan. Ya, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, Tuhan juga menjanjikan, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Amin.
Berarti ada satu jaminan, ada satu kepastian. Ya, ada satu kepastian bahwa Tuhan pasti memelihara adik-adik bersama papa, mama, semua keluarga di rumah. Yakinlah, percayalah bahwa apapun yang buat adik-adik sedih, buat bete, buat kesal, buat apa aja yang gak menyenangkan. Kalau adik-adik langsung aja berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus hiburkan saya. Tuhan Yesus berikan saya kekuatan. Saya mau jadi pemenang. Maka pasti Tuhan akan tolong. Amin. Loh kok suaranya pelan? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Kak Bobi sangat berharap adik-adik dapat menikmati cerita ini tentang si Yakub ya, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia tenang, dia ada di rumah, kemudian ia berjumpa dengan Tuhan, minta berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ia bergumul dengan Tuhan sampai ia dapatkan berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada bagian terakhir seperti biasanya ini loh yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik. Ya, karena ada cerita anak-anak sekolah minggu tuh dia nggak mau datang sekolah minggu kalau belum hafal ayat hafalan. Puji Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau orang senang dengan firman Tuhan, banyak ayat hafalan, pasti dia akan banyak diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Di bagian akhir firman Tuhan dalam kebaktian online pada saat ini, Kak Bobi akan menyampaikan ayat hafalannya terambil di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-57. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ayat hafalan ini memberikan pengertian, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan sangat baik ya. Bahwa segala sesuatu pasti baik. Segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik adik-adik ya, kita akan akhiri kebaktian kita ya. Udah pujian tadi, kemudian dengar firman Tuhan, kita akhiri di dalam doa ya. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur karena Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu mengasihi kami karena kami adalah umat pilihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami ingin berjumpa dengan-Mu di dalam doa kami, di dalam janji-janji firman Tuhan, di dalam pergumulan yang membawa kami kepada kemenangan. Semua anak-anak sekolah minggu merasakan berkat dari Tuhan karena semua mau berdoa, mau berjumpa, mau dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati selama kami ada di rumah, di masa-masa kami stay at home, ada beraktivitas di rumah. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berikan kami kesehatan. Berkati papa, mama, kakak, adik kami semua. Kami sekalipun di rumah tetapi tetap semangat, tetap cinta Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami supaya di minggu yang akan datang kami pun bersemangat lagi. Menanti-nantikan ibadah seperti saat ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.